Masih bersama Ran, pemirsa. Ada nggak hal yang paling absurd yang pernah kalian lakukan sebagai band? Misalnya terkait dengan riders, paling ribet kayak atau pas manggung harus sih, kita jauh banget dari keanehan-keanehan seperti itu. Insya Allah maksudnya kita sadar betul ya bahwa ya maksudnya kita hadir di industri musik ini nggak bisa bertindak semena-mena gitu. Kita ya kalau bukan karena adanya fans, adanya I.O., adanya orang-orang yang ngundang kita, ya kita mungkin tidak bisa hidup gitu. Karena kan tujuan kita adalah untuk bisa hidup di industri musik ini gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita berusaha untuk tidak menyulitkan pihak-pihak yang sudah berkolaborasi atau mengundang kita atau segala gitu. Jadi ya mudah-mudahan insya Allah juga kita pengen banget dikenal sebagai band yang mudah-mudahan gak ribet. Tapi kalau nggak salah dengar-dengar dulu itu pernah request ruangan warna orange, benar nggak sih? Iya ya. Ada ornamen. Jadi dulu itu emang banyak obrolan-obrolan balik layar yang kayak suka merasa riders tuh suka nggak dibaca gitu sama pihak yang datang. Waktu itu kita cuma mencoba untuk kayak kita bisa kali ya coba sekali sisipin untuk bisa ngukur aja kira-kira riders kita tuh dibaca dengan bener atau enggak. Apa yang diminta tepatnya? Itu tadi bener. Ada ruangan warna orange. Ada ornamen orange. Karena Ran itu identik banget sama warna orange. Logo pertama Ran tuh warnanya orange. Karena menurut kita entah kenapa warna orange tuh memberikan kesan fresh, semangat. Tapi waktu kita datang dan ternyata orangnya baca banget, kita kaget sendiri kayak wow, kok ternyata nunggu manggung di ruangan warna orange matanya pedes juga. I know you guys have a lot perjalanan yang pengen dijalankan menuju 20 tahun ini. Tapi menurut aku musikal tuh agak gambling gak sih? Karena gak semua orang suka musikal. Itu brave loh. Apa sih yang ada kecetus pengen bikin musikal? Kita tuh berkolaborasi sebenarnya bersama Jakarta Move-In. Mereka emang salah satu yang sangat baik di Indonesia saat ini untuk membuat pertunjukan musikal. Nah, kenapa memilih musikal? Karena kayak hari ini aja tadi waktu kita datang ke studio kita tanya sama teman-teman yang nonton, kalian lahirnya tahun berapa rata-rata? 2006 Kak katanya. Sama. Bukan sama kayak orangnya ya, sama kayak bandnya gitu. Jadi kita sadar banget sebagai sebuah grup musik yang usianya udah hampir 2 dekade ini, kita tuh harus selalu ketemu sama new audience. Gitu. Dan mungkin orang tahu pandangan pertama adalah sebuah lagu. Tapi kita nggak mau orang cuma tahu ini kan pandangan pertama. Lagu yang rilis tahun 2006 itu kan 20 tahun yang lalu. Kita pengen ngasih nafas baru. Makanya kita coba alihwahanakan pandangan pertama. Jadi by the way nama musikalnya kemarin pandangan pertama. Musikal pandangan pertama. Dan di dalam musikal tersebut kita belajar juga bahwa kita kan 20 tahun lagunya nggak mungkin cuma sedikit ya. Ada lagu-lagu yang mungkin jarang kita bawain di atas panggung. Nah kita melihat musikal ini jadi satu tempat yang baik banget untuk memberikan nyawa ke si lagu-lagu tersebut. Memaparkan lagu-lagu yang jarang kita bawakan di atas panggung karena ada konteks cerita di situ. Dan kemarin berhasil banget setelah musikal itu selesai, beberapa lagu kita yang sebenarnya tergolong tidak begitu familiar buat orang, secara tren streamsnya naik gitu. Pertanyaannya adalah why pandangan pertama? Apa makna dibalik lagu pandangan pertama? Ya mungkin memang lagunya bagus. Gitu doang ya? Enggak beneran. Sebenarnya emang lagu ini tuh lagu yang menjadi awal semuanya. Karena memang pertama kali itu Ran diajakin, disuruh sama temen dibawain formulir nih. Lu suka ngumpul kan bikin lagu, lu ikut deh nih. Ada Lomba Cipta Lagu. Lomba Cipta Lagu. Namanya Indonesia Song Festival. Indonesia Song Festival. Nah lagu yang akhirnya kita buat untuk festival itu adalah lagu pertama. Itu Rannya belum lahir. Rannya belum lahir. Jadi lagunya dulu yang tercipta. Betul. Dari mana kisahnya dan mewakili kisah siapa gitu misalnya? Kisah teman. Fun fact sebenarnya kisah teman. Jadi kita menjadikan salah satu teman dekat kita pada saat SMA itu, dia itu lagi jatuh cinta banget sama cewek dan kebetulan ceweknya Gadis Sampul. Makanya di rapnya Rai ada In a Magazine You Showed Up gitu karena si ceweknya itu Gadis Sampul. Ada cover di Gadis juga pada saat itu. Terus ya kita jadikan kisahnya dia sebagai lagu pandangan pertama. Jadi lagu-lagu Ran itu tidak melulu soal kisah pribadi begitu ya? Enggak. Iya, enggak selalu. Tapi kalaupun enggak, kadang ya kita sendiri pasti ada relate-nya juga dengan itu. Oke, Mas Indi silakan. Sebenarnya kalau setiap melihat Ran itu kayak inget
Steve Jobs bilang stay full, stay hungry gitu ya. Kayak mereka bayangin ya 20 tahun established dan kalian masih rajin promo, masih rajin ketemu media, masih rajin untuk bisa bikin perintilan-perintilan. Itu buat saya sendiri ngelihat sebagai sesuatu yang patut diapresiasi. Bagaimana ketika kalian sudah lagi tidak merasa relevan dengan itu semua gitu? Dengan apa yang kalian lakukan di Run. Musiknya akan selalu relevan mungkin karena kalian adalah musisi, tapi Run-nya itu sendiri bisa saja tidak lagi relevan buat kalian. Alhamdulillahnya kita nggak pernah merasa begitu dan kita berdoa semoga tidak akan pernah merasa seperti itu karena yang paling kita syukuri salah satunya selain misalnya kayak all the achievements apa lagu-lagu hits apa segala, tapi yang paling kita syukuri banget tuh adalah sampai detik ini kita bertiga apinya tuh masih ada gitu, apinya masih selalu berkobar dan ya kita masih meeting tiap minggu, seminggu 2 kali kita meeting. Tiap meeting kita selalu kayak, oke, bikin apa lagi nih, masih kayak gitu. Itu yang paling kita syukuri sih. Gitu. Hasil nanti ya wallahu alam gitu. Tapi ya kita yakin ada pepatahnya hasil tidak akan usaha tidak akan pangkal kaya. Hemat pangkal kaya juga, tapi usaha tidak akan mengkhianati hasil. Gitu. Dan lagi kita sadar betul gitu kalau di sini mungkin kita hadir Run, Raya, Stanino bertiga, tapi kita tahu Run tuh udah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar kita bertiga sih. Ada banyak banget doa di dalam Run yang mungkin tadinya emang kita mulai ini bertiga, tapi akhirnya ada manajemen yang juga hidupnya dari Run, ada band players, tim produksi. Siapa di balik itu yang kemudian menanamkan value-value agar Run itu selalu kembang, atau dari diri kalian sendiri, atau ada sebuah inspirasi sosok atau mungkin musisi lain yang benar-benar menjadi acuan Run untuk terus maju? Nggak sih, dari awal kita mulai ini semuanya, kata kuncinya tuh selalu bersyukur. Jadi waktu pertama kali kita dapat kesempatan untuk bikin album, kita selalu ngobrol bertiga, kita harus mensyukuri itu. Waktu pandangan pertama meledak, kita mensyukuri itu. Dan dalam setiap kesempatan yang lain, ketika kita dapat sesuatu yang menghangatkan hati kita selalu bersyukur. Jadi 20 tahun berjalan, sebenarnya kata kuncinya nggak pernah berubah sih. Makanya bersyukur terus aja sih, bersyukur tanpa libur aja buat Run. Dan kebetulan pas ketemu, memang frekuensi secara karakter, visi, misi, value memang kayak jodoh, sama sefrekuensi mungkin gitu ya? Kita secara karakteristik tuh bertiga justru beda banget, kita bertiga. Tapi kalau tadi misalnya ditanya inspirasi, maksudnya correct me if I'm wrong, Cimiwiu. Itu mungkin salah satunya adalah menurut saya orang tua kita, gitu, orang tua kita yang benar-benar hadir juga dari pada saat kita membentuk awal, bahkan nama Run itu sendiri juga hadir dari orang tua kita, gitu, RAN, Rai Astanino, mereka yang ngasih nama itu menjadi doa juga bagi kita, sehingga emang Run itu benar-benar nggak cuman, benar kata Nino, nggak cuman kita bertiga, udah menjadi kita bertiga aja merasa seperti keluarga. Dan keluarga besarnya itu juga udah menjadi satu entitas juga gitu. Saya mau ngasih sumbangan tema buat 20 tahun kalian deh. Oke, apa tuh Mas? Syukuran kayaknya ya. Wah, syukuran. Dari tadi kan terima kasih. Ketemunya syukur dan Run ya. Bener Terus juga. yang kedua adalah, kalian pernah ngerasa nggak kalian itu bisa seleluasa ini karena kalian juga tidak bisa dipungkiri ada privilege yang dimiliki oleh Run dan tidak dimiliki mungkin oleh banyak musisi lain di luar sana. Kemudian kalian bisa punya keleluasan untuk membuat musik tanpa memikirkan uang dan kita tidak bisa pungkiri gitu. Seorang seniman bisa establish, bisa mungkin tetap idealis, itu ada privilege di belakangnya. Gitu. Dibilang privilege terbesar kalau menurut saya sih jalan Tuhan. Karena memang gue ngerasa nih Run ini memang sesuatu yang jodoh banget gitu loh. Kita nggak ada rencana, kita dari awal cuma nongkrong doang suka bikin lagu, kita nggak rencana kayak, guys kita kumpulin lagu yuk, kita ngirim-ngirim demo yuk, kita ikut festival apa segala macam. Kayak tadi tuh dari teman formulir. Dan ada satu titik. Kesempatan datang sendiri itu. Iya, dan ada kesempatan, bahkan kalau mungkin banyak yang belum tahu, kalau saya pribadi sempat udah nolak untuk akhirnya bikin album. Untuk join sama Run. Join. Tadi hampir nggak jadi. Jadi Run. Kalau nggak ada A-nya Kalau kan. nggak A-nya hilang gimana tuh? Makanya jadi pada saat kita ngumpulin buat ngelengkapin satu album itu lagunya, orang tua saya ngelarang karena harus ngambil double degree di luar negeri.
Kuliahnya pada saat itu. Saya udah bilang sama anak-anak, guys gue kayaknya nggak ikut deh. Karena emang gue mementingkan untuk ngambil double degree di Australia waktu itu. Karena setahun kan harus cabut tuh, nggak mungkin lah kita rilis terus promo segala macam. Udah akhirnya nggak tahu gimana orang tua saya akhirnya diajak ngobrol. Pada saat ngeliat kontrak segala macam memang kayaknya ini shooting real gitu. Karena awalnya mereka menganggap ini bukan shooting real karena memang bermusik. Hari itu ya. Waktu saat itu ya. Musik nanti kamu gimana? Pendidikannya gimana gitu ya udah. Akhirnya dibolehin tapi syaratnya nggak double degree, ngambilnya di sini aja. Tapi syaratnya untuk harus lulus. Nah, kayak gitu contohnya maksudnya akhirnya bisa lanjut. Terus dari temennya almarhum bapaknya Nino punya teman yang akhirnya kenal sama jadi eksekutif produser kita ya. mau invest, nggak tahu siapa di saat band-band masih tidak ada warna seperti Ran, berani invest, dipercaya, kenal sama orang label Universal, jadi kayak maksudnya privilege terbesar bener-bener emang jalannya aja gitu, terus kayak amin. Alhamdulillah gitu. Wow, menarik sekali. Karena kita harus bersyukur ada Ran di sini, kita harus syukuran. Boleh dong, kita juga dibagi kebahagiaan untuk menikmati pandangan pertamanya Ran yang kita persembahkan untuk adik-adik di sini dan juga pemirsa Q&A. Silakan Ran, kita saksikan Ran nih. Yeay. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.